Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Vicky Rido. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. So seperti apa teman mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Sangat menakutkan, ialah 11 pemain terbaik timnas Indonesia untuk menghadapi Lebanon pada FIFA Matchday. Teman sekalian, adakah pemain terbaik kalian? Inilah prediksinya. Kita mulai dari kiper, ada Emil Audero. Untuk 4 back, tentunya ada Calvin Verdong, Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Kevin Dix. Untuk lini tengah, ada Joy Pelupesi, Tom Haye, Marcelino Ferdinand. Dan untuk 3 penyerang, ada Miliano Jonathans, Mauro Gilstra, dan Ragnar Orat Mangoen. Tapi sepertinya laga uji coba seperti ini Patrick Kluivert mau coba pemain-pemain yang lain lah. Karena pemain-pemain ini terlalu umum maksudnya. Terlalu biasa karena mereka sering bermain starter kan. Jadi sepertinya laga uji coba kali ini Patrick Kluivert mau yang berbeda gitu. Atau pakai pemain-pemain biasa yang dia turunkan. Ragnar, Miliano, seperti Tom Haye ya kan kemarin tidak bermain juga, hanya bermain cadangan. Jay, kemudian Rizky atau Hapner bermain atau tidak, nanti kita lihatlah sebentar malam. Menarik juga startingnya karena ada tambahan-tambahan pemain baru maksudnya. Adrian Wibowo sudah bisa dimainkan ketika laga timnas Indonesia melawan Lebanon. Beginilah pernyataan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang dilaporkan oleh skor.id. Erick mengatakan, alhamdulillah surat dari FIFA-nya sudah, dari Amerikanya juga sudah clearance, jadi semuanya sudah komplit. Dan beliau juga berharap mudah-mudahan bisa memperkuat tim juga untuk hari ini dan kedepannya. Adrian Wibowo sendiri diketahui sudah mengikuti official training timnas Indonesia untuk melawan Lebanon hari ini. Ini memperbesar peluang dia untuk menjalani debutnya di laga melawan Lebanon. Oh, ini menarik sekali. Semakin banyak kita punya opsi pemain depan sekarang gitu. Ditambah Adrian Wibowo sudah bisa bermain untuk timnas. Nah ini semakin banyak lah opsinya nanti. Patrick Kluivert tidak setengah mati lagi cari pemain depan ini. Ini bagus ini. Menarik sekali nih. Sangat-sangat seru nih. Menarik untuk ditunggu nih starting line up-nya ini. Ini sangat-sangat penasaran ini startingnya seperti apa nanti. Timnas Indonesia U23 kalahkan Makau 5-0. Arkan Fikri CS ngamuk di Sidoarjo. Skuad muda Garuda tampil beringas di kualifikasi Piala Asia U23 2026 usai melibas Makau dengan skor telak 5-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Gol pun tercepat ditambah torehan Arkan Fikri, Raihan Hanan, Zanadin Faris hingga Rafael Strike bikin permainan Indonesia sulit dibendung. Dominasi penuh sejak menit awal bikin Makau tak berkutik meski pasang formasi ultra defensif. Tonton pertandingan timnas Indonesia, klik link di bio. Kemenangan ini bikin Indonesia mantap di posisi kedua klasemen grup J dengan 4 poin, tepat di bawah Korea Selatan yang juga pesta gol lawan Laos. Permainan cair ala Gerald Vandenberg terbukti sukses meski ia melakukan banyak rotasi dengan menurunkan pemain muda plus simpan striker utama sejak awal. Modal 5-0 ini jelas jadi suntikan semangat buat Garuda Muda untuk rebut tiket lolos ke Piala Asia U23 2026. Kalau mau lolos ke Piala Asia ya kita wajib kasih kalah Korea Selatan besok ya. Karena untuk posisi runner up terbaik Indonesia tidak masuk ke dalam 4 runner up terbaik. Karena 4 runner up terbaik itu bisa lolos ke Piala Asia U23. Tapi Indonesia justru ada di luar dari 4 ini. Indonesia ada di posisi kelima teman-teman. Jadi kalau mau lolos ke Piala Asia U23 syarat utamanya itu menang lawan Korea Selatan. Kenapa? Karena kalau kita bisa kasih kalah Korea Selatan besok malam, maka kita akan ada di posisi puncak klasemen. Karena untuk sementara di klasemen sementara Indonesia itu ada di posisi runner up. Kita hanya punya 4 poin. Korea itu di atasnya kita 6 poin mereka. Nah, kalau kita bisa kasih kalah mereka besok malam, maka kita punya 7 poin. Artinya kita bisa lolos ke Piala Asia U23 karena kita pemuncak klasemen gitu. Nah, sedangkan Korea ya bodo amat persetan, dia mau runner up terbaik ya bodo amat kan gitu. Jadi, kalau mau lolos salah satu caranya adalah kasih kalah Korea. Tapi kalau kita imbang selesai, gagal kita. Tidak akan bisa lihat lagi itu. Tidak bisa. Kluivert siap coret Marcelino Ferdinand, main egois bikin pelatih gerah. Marcelino Ferdinand lagi-lagi bikin kecewa saat diturunkan lawan Chinese Taipei. Masuk menit 60 gantiin Mark Klok, pemain Oxford United itu malah kelihatan terlalu egois. Bukannya ngasih umpan ke Mauro Gilstra yang udah bebas, Marcelino Ferdinand malah maksa tembak dari sudut sempit. Beberapa kali juga tendangannya jauh melenceng, bikin serangan Garuda sia-sia. Nggak heran banyak fans di medsos langsung nyorot performanya yang disebut makin menurun gara-gara jarang dapat menit main di klub. Tonton pertandingan timnas Indonesia, klik link di bio. Di sisi lain, Miliano Jonathans yang baru debut justru tampil
cemerlang di sektor sayap. Pergerakannya bikin repot pertahanan Chinese Taipei dan nyaris cetak gol. Dengan kondisi begini, Patrick Kluivert bisa aja kasih warning keras buat Marcelino. Kalau masih egois terus, bukan nggak mungkin posisinya di timnas Indonesia bakal digeser sama Emiliano Jonathans yang makin moncet. Bisa saja, bukan tidak bisa kalau dia tidak segera untuk bertobat. Kalau masih egois ya bisa saja dicoret. Maksudnya bisa tidak dikasih kesempatan. Tapi ya bagaimanapun juga Marcelino ini setiap kali dikasih kesempatan dia bisa jadi pembeda begitu. Buktinya dia bisa dapat 2 gol waktu lawan Arab Saudi, itu kan luar biasa. Siapa yang menyangka Maracang bisa cetak 2 gol kan dan menggendong Indonesia waktu itu, ya kan? Jadi jangan terlalu menghujat juga lah. Walaupun dia main jelek lawan Chinese Taipei ya, itu kan kita sudah unggul lah. Jadi jangan terlalu, maksudnya melebih-lebihkan sampai menghujat lah. Kalau kritik ya kritik saja. Kalau sampai menghujat ya, masa sih hanya gara-gara itu lalu lupakan jasanya dia yang lain kan? Aduh, tidak fair juga. Itu bukan supporter yang bagus gitu. Gila seru banget di pertandingan semalam. Semuanya setara menunjukin kualitasnya masing-masing karena pengen ngerebut posisi utama di timnas. Bahkan Nathan Chuaon juga kelihatan beda. Kemarin mungkin dia sempat drop, tapi begitu dikasih menit main langsung balik lagi performanya. Kelihatan nih efek jam terbang di klubnya bikin dia balik ke setelan awal. Buat kalian yang menonton aksinya bisa lewat link yang ada di bio gua. Nathan sama Mark Klok di tengah juga solid banget, enak banget dilihatnya. Cuma yang ini kan baru lawan Cina Taipei, jadi jangan terlalu cepat puas. Patrick Kluivert sekarang pasti makin pusing nyusun line up, soalnya rata-rata pemain lagi perform semua nih. Menit main emang sepenting itu ya ternyata. Pusing lah Patrick Kluivert. Ini pemain-pemainnya kita sudah pada bagus semua. Nathan sudah comeback ya kan. Nah sekarang yang persoalannya lini depan ini. Tapi ya jangan khawatir, masih ada Mauro Zylstra karena Ole juga masih cedera. Dan ya betul pusing lah dia gara-gara starting line up-nya ini siapa nanti yang diturunkan sebagai starting ini, karena semua main bagus ini. Tapi ya salah pemain-pemainnya sering dipakai sama Patrick, pasti itu juga nanti yang diturunkan. Paling itu tidak jauh-jauh dari sana itu. Rafael Struijk cetak gol, timnas U23 gasak Makau 5-0. Hoki Caraka kapan ya? Garuda Muda tampil buas di Stadion Gelora Delta usai membantai Makau 5-0 di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Mundur cepat plus sumbangan Akar Fikri, Ryan Hanan, Zanadin Faris, dan Rafael Struijk bikin tim asuhan Gerald Vandenberg tak terbendung. Penguasaan bola mencapai 70% dan bombardir Makau dengan 13 tembakan dan 8 diantaranya tepat sasaran. Tonton pertandingan timnas Indonesia tap link bio gua. Kalau kemarin Rafael Struijk kayaknya capek banget serasa gendong, justru kali ini Struijk langsung nyetak gol meski baru dimainkan di babak kedua. Bukti ketajamannya masih gacor buat Garuda Muda. Publik mulai bertanya-tanya nih, kalau Struijk udah buka keran gol, kapan giliran Hoki Caraka nih untuk unjuk gigi di level internasional? Ya nggak mungkin kan terus-terusan jadi beban. Hoki ya, semoga Hoki bisa hoki nantinya gitu kan. Rafael Struijk ini kenapa di U23 yang sekarang dia kurang moncer? Karena kita belum lihat dia punya tandem yang bagus di U23 yang sekarang. Oke, mungkin tengah ada Robbie Darwis, ada Arkan Fikri, tapi belum cukup untuk buat Rafael Struijk ini semoncer waktu masih dilatih sama STY. Karena waktu dilatih sama STY ini pemain-pemain yang bermain di U23 itu rata-rata bermain di senior. Nah, yang U23 sekarang kenapa mereka kok melempem gitu kan? Justru jauh dari harapan. Kenapa berbeda dari U23 edisi sebelumnya? Karena mereka ini yang diproyeksikan dari U20 kemarin. Jadi ya kalau mereka punya permainan kacau ya begitulah. Kalian lihatlah seperti ini permainannya. Nah, Rafael Struijk ini kalau dikasih kesempatan kemudian ada yang bisa membuat dia moncer di depan gawang, ya harusnya dia bisa. Iya kan? Kalau ada pemain tengah yang oke, harusnya bisa tuh. Kalau ada Ivar ataupun Nathan harusnya bisa dia tuh. Karena U23 yang sekarang ya kurang greget lah, kurang enak lah gitu. Setelah Indonesia membantai China Taipei 6-0, ada momen Jay Itzes yang begitu respect kepada penonton. Jay Itzes tiba-tiba berbelok dari langkahnya, lalu menyuruh seorang pengaman dan menunjuk ke arah tribun sambil mengatakan sesuatu. Sang pengaman pun bergegas ke arah tribun dan ternyata ada fans yang membuat lukisan Jay Itzes. Lukisan itu pun langsung dibawa oleh Itzes. Respect Bang Jay. Setelah Kapten keren ini. Keren. Gak mau kalah dari abang-abangnya, timnas U23 akhirnya menang 5-0 lawan Makau di kualifikasi Piala Asia U23. Hasil ini bikin asa lolos masih kebuka lebar. Gol pertama lahir cepet banget menit 3, malah dari on goal pemain Makau. Lanjut Arhan Fikri nambahin jadi 2-0 di babak pertama. Masuk babak kedua, Raihan Hanan bikin gol. Terus Zanadin Faris dan Rafael Struijk ikut nyetak. Skor akhir 5-0 dan clean sheet. Buat kalian yang menonton pertandingannya bisa lewat link yang ada di bio gua. Mainnya jauh
lebih tenang, ball possessionnya rapi, dan kelihatan pemain lebih pede. Cuman ya balik lagi, lawannya emang jauh di bawah level kita. PR besar masih nunggu di laga terakhir lawan Korea Selatan. Kira-kira bisa gak nih Garuda Muda ngasih kejutan pas lawan Korsel? Gerald Vandenberg bilang dia itu pernah juara Liga Champions. Kalau tidak salah, statementnya seperti itu. Artinya dia tidak takut dengan Korea Selatan. Walaupun Korea Selatan ya sejauh ini memang sangat mengerikan sih, menang besar terus, menang 5-0, 7-0. Dan Indonesia kita tahu lawan Laos kan kita imbang 0-0 kan. Jadi ya itulah, semoga kita bisa kasih kalah Korea kalau mau lolos, kalau tidak kasih kalah ya selesai, wassalam itu Piala Asia U23. Timnas Indonesia resmi naik ke peringkat 116 FIFA setelah berhasil kalahkan Chinese Taipei semalam. Ya, skuad Garuda berhasil naik 2 peringkat setelah sebelumnya berada di peringkat 118 dunia dan kini naik ke peringkat 116 dunia. Jelas ini merupakan pencapaian yang sangat positif. Walaupun kemenangan ini kita dapat dengan melawan tim yang levelnya jauh di bawah Timnas Indonesia. Dan setelah kemenangan telak atas Chinese Taipei, Patrick Kluivert mengatakan, ini adalah gaya main yang saya inginkan. Namun sekali lagi, lawan yang kita hadapi adalah Chinese Taipei. Dan ujian sesungguhnya untuk Patrick Kluivert beserta para pemain adalah saat Timnas Indonesia akan ketemu Lebanon besok, di mana Timnas Lebanon memiliki rank FIFA di atas Timnas Indonesia, dan inilah ujian sesungguhnya. So, jadi semoga kita harapkan permainan Timnas Indonesia akan semakin meningkat saat menghadapi Lebanon, dan harapan kita saat babak round 4 kualifikasi Piala Dunia nanti, Timnas Indonesia sudah berada di top performnya. Kalau menurut kalian gimana? Ya kita selangkah lagi lah. Kalau kita menang sebentar malam lawan Lebanon, bisa dipastikan kita peringkat FIFA-nya naik lagi dan kita akan mematahkan dominasi Thailand dan juga Vietnam. Kita hanya jarak dengan Vietnam itu hanya sekitar 2 peringkat lah. Mereka ada di 113 atau 114 lah. Jadi kalau kita menang lagi sebentar malam, kita bisa naik peringkat dan kita ya kasih patah dominasinya Vietnam, Thailand. Selama ini kan kita ada di bawah bayang-bayangnya mereka. Jadi Indonesia selalu ada di bawah bayang-bayangnya Thailand, Vietnam secara ranking FIFA. Tapi sekarang dengan kita menang lawan Chinese Taipei 6-0 kemarin, ya kita ada di peringkat 117 atau 116, antara itu dua lah. Jadi kita hanya berjarak 2 peringkat dari mereka. Kalau sebentar malam kita menang lawan Lebanon, maka peringkat FIFA kita akan semakin naik lagi. Itu keren kan, kita naik peringkat lagi dan Vietnam akan di bawah. Untuk Thailand, hati-hati, kita kejar. Mau turun sendiri atau kita yang kasih turun? Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa tanggapan kalian, silahkan tulis kolom komentar. So kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Hehehe.